Gak bisa disangkal ya, saudara. Manusia itu adalah roh yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Itu sebabnya ketika saudara datang ke gereja seperti ini, kok serap itu saudara, hadirat Tuhan. Gak bisa disangkal kok saudara. Kita butuh makan untuk kita bisa kuat secara jasmani. Tapi rohmu butuh makanan dan minuman juga untuk rohmu bisa kuat, saudaraku. Hari ini saudaraku kita masih masuk di dalam seri tema khotbah mengenai keluarga. And I'm gonna talk about family time. Saya akan berbicara tentang waktu keluarga, family time. I think it's the right moment ya saudara. Minggu depan kita sudah masuk season long holiday. Jadi I think it's a good time, a good moment saudaraku. We have family time. Bicara tentang waktu ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk membaca satu ayat yang sangat terkenal mengenai waktu. Kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yang ketemunya karena lihat ke depan juga, amin. Yuk dibaca ya sama-sama dengan suara keras 2-3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ayat ini saudaraku mengajak setiap saudara di tempat ini kita untuk belajar hitung harimu. Count your days. Supaya apa? Kita beroleh hati bijaksana. Saya akan mengajak saudara, sore ini saudaraku, coba yuk, let's do a little calculation gitu. How old are you? Boleh saya tanya saudaraku? Sebagian dari saudara di sini, berapa usia saudara? How old are you? Kalau saudara membaca, ini sudah dimunculkan, thank you multimedia. 2 ayat aja dari ayat yang tadi saudaraku, saudara ke belakang, maka ayat ini berbicara seperti ini. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Sampai di situ saja, boleh ditutup multimedia. Kita ambil ini aja ya, saudaraku. Saya berdoa akan ada orang-orang di tempat ini yang diberikan Tuhan panjang umur, bahkan sampai 100 tahun. Bahkan sampai seperti Musa 120 tahun, saudaraku. Panjang umur. Tapi let's say, saudaraku, katakan sesuai dengan ayat yang baru saja kita baca ini, saudara. Have you ever count? Pernahkah saudara menghitung sebenarnya berapa persen dari waktu yang Tuhan berikan buat saudara di muka bumi ini yang sudah kau gunakan? Berapa yang tersisa? Berapa banyak dari saudara, boleh saya tanya lagi, yang punya anak? Boleh? Saya lihat tangan-tangan terangkat. Saudara yang sudah punya anak? Oke. Tidak peduli seberapa menggemaskan anak saudara, tidak peduli seberapa saudara kadang-kadang merasa anak-anak ini gitu kan, pengen dicekik gitu ya saudaraku ya. Tapi have you ever thought gitu? Berapa lama sih sebenarnya kita punya kesempatan untuk masih tinggal serumah dengan mereka? There will come a time, akan tiba waktu saudaraku mereka akan kuliah. Gak semua mereka kuliah di kota yang sama dengan kita. Banyak yang akan meninggalkan kita saudaraku. Kadang sebagian dari mereka kuliah mungkin di luar kota. Tapi bahkan luar kota kadang masih oke ya saudara. 2-3 jam saudara bisa mengunjungi. What about luar negeri gitu. Setelah itu pun mereka pulang, tiba-tiba tanpa saudara sadari, they get married. Pernahkah saudara berpikir, berapa lama waktu sih yang saudara punya untuk bisa tinggal satu rumah dengan mereka? Boleh saya tanya lagi saudara, berapa banyak dari saudara yang masih punya orang tua yang masih hidup? Boleh saya lihat tangan saudara terangkat? Puji Tuhan saudara, saya bersuka cita dengan saudara. Tapi pernahkah saudara berpikir, berapa lama lagi waktu yang masih tersisa saudaraku untuk kita masih bisa memeluk mereka secara langsung? Masih bisa duduk dan ngobrol dan tertawa dengan mereka. Masih bisa melihat dan mendengar suara mereka. Saudara yang ada di tempat ini saat ini, have you ever thought, berapa waktu yang kita punya untuk kita masih bisa melayani Tuhan? Kadang tugas di hari Minggu seperti ini, ada waktu-waktu tertentu saudaraku kita kayak apa ya, jenuh. Ada waktu-waktu tertentu kita tidak lagi se-excited itu untuk melayani. But have you ever thought? Apakah saudara pernah berpikir, have you ever think gitu? Apakah saudara pernah berpikir berapa lama sih waktu yang masih kita punya untuk kita bisa melayani Tuhan kita di muka bumi ini?
Untuk kita bisa bercerita dan bersaksi tentang betapa baiknya Tuhan kita di muka bumi ini. Untuk kita bisa mengumpulkan upah kita di muka bumi ini. Pemazmur mengajarkan kepada kita, saudaraku, count your days. Hitung harimu. Hanya orang yang tahu menghitung harinya sedemikian rupa yang bisa memperoleh hati yang bijaksana. Why? Karena when you start counting, saudara, you start realizing, saudara akan mulai sadar bahwa waktumu itu terbatas. Kadang kita nggak sadar ya, waktu berjalan begitu saja. Tapi ketika saudara mulai menghitung, tiba-tiba saudara come to realization, saudaraku, kesadaran bahwa we don't have forever. Only then, kita mulai appreciate. Kita bisa menghargai waktu dan menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Otherwise, saudaraku, jujur ngomong, penghargaan akan waktu itu belum keluar, belum muncul. Sebagai gantinya, akhirnya kita hidupnya sembrono. Suka-suka gue, gitu. Tapi ketika saudara mulai belajar, count your days. Hitung. Saudara akan mulai belajar menghargai waktu. Yang mengerti boleh saya dengar kata amin dari tempat ini. Karena jujur ya saudaraku, berapa banyak orang itu menghaburkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi kalau sudah ditanya, selalu jawabannya, Pastor saya nggak punya waktu untuk doa. Pernah dengar itu sudah? Familiar ya? Pastor saya nggak punya waktu untuk ibadah. Pastor saya nggak punya waktu untuk melayani. Apalagi saudaraku? Pastor saya nggak punya waktu untuk komsel. Apalagi saudara? Pastor saya nggak punya waktu untuk keluarga. Saya nggak punya waktu untuk mama. Saya nggak punya waktu untuk anak saya. Apalagi saudara? Saya nggak punya waktu untuk olahraga. Itu familiar ya, saudaraku, familiar ya. Sehingga akhirnya banyak orang, saudaraku, mengacaukan waktu. Apa yang saya maksud Pak dengan mengacaukan waktu? Waktu di mana seharusnya saudara kerja, saudara pakai ngegame. Sosmedan, saudaraku. Waktunya saudara pulang rumah, istirahat, kumpul keluarga, saudara pakai untuk kerja. Yang merasa tersenggol, saudara, ini bukan nyenggol, ini nabrak, saudaraku. Waktu yang seharusnya saudara pakai untuk tidur, saudara begadang. Giliran sudah waktunya bangun, molor bablas, saudaraku. Akhirnya kita cenderung mengacaukan waktu, Bu. Kalau saudara teruskan, bukan hanya mengacaukan waktu, dengar ini saudaraku, saudara tidak akan bisa, ataupun saudara selalu hidup di musim yang salah. Di masa yang salah. Masanya berjuang, ya wajar kita masanya merintis, ya wajar harus kerja keras. Itu sesuatu hal yang harus setiap kita lakukan. Namanya juga sedang masanya merintis, masanya berjuang. Tapi karena kita tidak menghitung hari kita, saudaraku, masa yang harusnya kita pakai berjuang, kita pakai santai-santai. Sebaliknya, tiba waktunya, sebenarnya itu sudah waktunya kita menikmati, jadi terpaksa harus kerja keras. Yang mengerti katakan amin. Gak bisa hidup di musim yang
benar gitu. Selalu salah masa. Berapa banyak saudaraku orang belum menikah, tapi sudah cepat-cepat kepengen melakukan hubungan yang hanya boleh dilakukan oleh suami istri. Ini saudara garis bawahi ya, saya mengkonseling banyak orang. Saya nggak tahu kenapa, tapi sering terjadi. Sebagai akibatnya ketika sudah waktunya memang menikmati hubungan suami istri, menikah saudaraku, ada banyak yang konseling dengan saya. Nggak ada keinginan itu muncul. Kebalik-balik kan saudara jadian. Berapa banyak orang yang belum siap menikah, maksa-maksa pengen nikah. Gilirannya sudah nikah, maksa-maksa pengen cerai. Salah musim terus kan, saudaraku? Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, come on. Learn to count your days. Pengkhotbah 3, saudaraku, boleh dimunculkan ayat ini. Yang pertama mengatakan seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya, saudara. Untuk apapun di bawah langit ini, ada waktunya. Tapi manusia kan sukanya gitu kan, saudara. Dibalik-balik semuanya. Ayat yang ke-11 yuk kita lihat. Untuk ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Alkitab dengan jelas mengatakan, saudaraku, untuk segala sesuatu ada masanya. Dan dia membuat segala sesuatu indah pada masanya. Hanya orang yang mengerti, yang belajar untuk menghitung hari, dia akan tahu kapan masa dan musimnya, Pak. Karena dia tahu masa dan musimnya, dia tahu what to do di masa dan musim itu. Gitu. Tidak heran Alkitab mengatakan jadinya hidupnya itu indah, Bu. Yuk hari ini ya saudaraku, firman Tuhan sama-sama mengingatkan kepada setiap kita. Hargai waktumu. Kadang ya Pak, kita tuh harus belajar loh. Pastor, susah loh pastor menghargai waktu 1 bulan itu. Berapa banyak dari saudara di masa pandemi ini merasa 1 bulan itu berlalu dengan begitu cepat? Boleh saya lihat tangan terangkat? Hanya saya aja atau kayaknya tuh lari gitu waktunya. Boleh turunkan tangan saudara. Tapi boleh dengarkan ini saudara. Belajarlah betapa berharganya arti 1 bulan. Dari maafkan saya saudaraku. Orang-orang yang pernah divonis oleh dokter. Masa hidup mereka hanya tinggal hitungan bulan. Then 1 month is everything. Kalau saudara mau tahu, bahkan berartinya 1 menit, saudara. Saya pernah ngalami ini, saudara. Tanyakan pada orang-orang yang pernah tertinggal pesawat. Apa arti 1 menit? Itu nyeselnya sampai yang datang itu udah pintu tertutup, saudara. And you cannot do anything. Kalau saudara mau, pastor, apa sih artinya 1 detik? Berlalunya cuma dik. Apa arti 1 detik? Belajarlah, tanyakan saudaraku pada para atlet yang sudah berlatih setahun penuh. Hanya untuk mendapati di akhir pertandingan mereka, gagal menyabet medali emas dengan selisih waktu 1 detik. Then you know how precious it is. Doa saya hari ini, Tuhan anugerahkan itu dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara menjadi bijaksana dan mengerti betapa berartinya waktu. Oh, saya tidak mendengar kata amin yang keras dari tempat ini. Jadi atas hidupmu. Ketika kita berbicara tentang family time ya saudara. Suka enggak suka ya saudara. Saya harus katakan ini. Tidak bisa enggak saudara. Kalau kau mau keluargamu bahagia Pak. Harus alokasikan waktu untuk keluarga.
Kalau saudara mau pernikahanmu bahagia, harus ada waktu Pak. Untuk pernikahan saudara, untuk pasangan saudara. Yang datang suami istri saudaraku, sekalipun di sini suami istri juga ada jarak-jarak saudara. Yang datang suami istri, kalau saudara bisa senggol istri saudara. Bapak-bapak senggol istri saudara, katakan kepada istri saudara, "Mah, kencan lagi yuk." Benar saudaraku, kencan lagi yuk. Honeymoon lagi yuk. Kapan terakhir kali saudara jatuh cinta lagi dengan istri saudara, dengan suami saudara? Kapan terakhir kali saudara melihat mereka dan di dalam hati saudara bisa meleleh dan saudara benar-benar bisa yang, I love my husband, I love my wife. When is the last time? Kapan terakhir kali saudaraku percakapan itu begitu menyenangkan sampai berjalan berjam-jam saudara nggak mau berhenti, instead of percakapan yang selalu berakhir dengan pertengkaran. Pernah ngalami saudaraku? Ngobrol kok Pak, endingnya pasti bertengkar aja pastor, percuma. Akhirnya jadi nggak ada percakapan di sana. Tahukah saudara, bicara soal alokasi waktu ini ya saudaraku, ada sesuatu kisah yang sangat tragis. Dari seorang raja besar. Raja yang terkenal saudaraku, dengan kebijakannya, dengan hikmatnya. Tapi karena gara-gara satu hal ini aja saudara. Kerajaannya runtuh, jatuh. Ketika dipegang anaknya, karena masalah apa? Tidak berhikmat. Tragis nggak saudara? Tragis loh. Siapa yang nggak kenal Salomo? Nggak tahu, nggak mendengar nama Salomo. Itu membuat saya jadi berpikir loh saudara, how can it be gitu? Masa sih, kan maksudnya papanya ini melegenda banget loh saudara, sampai jadi apa ya, kalau saudara pernah dengar dongeng kancil kan? Pernah ya saudaraku dengan sabuk apa gitu kan? Ya zaman kecil kita mendengar dongeng-dongeng itu saudaraku, sampai dipakai menjadi cerita rakyat gitu. Salomo ini begitu terkenalnya dengan hikmat kebijakannya, tapi bagaimana bisa berbeda sekali dengan anaknya, Rehabeam, ketika kerajaan itu di handover ke anaknya, saudara. Kerajaan yang begitu megah, dibangun dengan begitu rupa, saudara. Hancur, saudara. Pecah jadi dua di tangannya Rehabeam, saudara. Nggak masuk akal dong. Kita mikir dong, kenapa? Kok bisa? Ini bapaknya ini terkenal sekali melegenda loh, saudara. Masih ingat nggak kisah bagaimana dua ibu datang bawa dua bayi, satu bayi sudah mati, satu bayi masih hidup, dua ibu rebutan satu bayi, saudara. Saudara akan melihat betapa bijaksananya Salomo menyelesaikan kasus itu. Bagi saya jadi nggak masuk akal. Tidakkah setidaknya Rehabeam melihat pada saat ayahnya melakukan itu? Tidakkah setidaknya dia mendengar? Tapi saya mendapati satu hal ini, saudara. Karena kurangnya alokasi waktu. Gak ada alokasi waktu. Tidak ada waktu duduk bersama dengan anak-anak, ketawa bersama, cerita bersama. Tidak ada waktu di mana Salomo menceritakan gini loh, langkahnya gini loh, ini loh yang harus kamu lakukan. Impartasi tidak terjadi, Pak. Akhirnya, karena Rehabeam gak dapat impartasi dari bapaknya, dia dapat impartasi dari siapa, saudara? Zaman dulu, para pangeran, para putri, saudara, mereka tuh selalu dikasih teman dari bujang yang masih kecil. Itu selalu ditemenkan sama mereka, saudara. Dengan satu tujuan mereka supaya nggak kesepian. Saudara tahu nasihat siapa yang didengarkan Rehabeam? Nasihat bujang muda yang tidak berpengalaman ini, saudara. Dan karenanya satu kerajaan pecah menjadi dua. Maafkan saya, saudaraku. Adakah saudara mengalokasikan waktu untuk istrimu? Untuk suamimu? Untuk anakmu? Jangan nanti tiba-tiba banyak orang ngomong gini, kok bisa ya? Saya nggak pernah didik anak saya begitu. Loh lah, masalahnya dapat impartasinya dari siapa, saudara? Mungkin saudara nggak pernah didik begitu. Lah tapi dia dapat impartasi dari siapa? Apakah cukup alokasimu sehingga itu impartasi turun atas hidupnya? Satu studi mengerikan sekali, saudara. Ketika saya membaca studi ini saya kaget.
Dilakukan oleh University of Michigan terhadap 1.500 keluarga. Di Michigan otomatis saudaraku. Dari 1.500 ini saudaraku, keluarga ini mereka mendapati satu kesimpulan. Pada ibu yang bekerja, dia hanya punya waktu 30 menit weekend. 11 menit weekdays. Pada ayah yang bekerja, dia punya waktu saudaraku, 14 menit weekend, 8 menit weekdays. Saudara ngelihat saya dan saudara gini, Pastor, kami nggak separah itu loh kayaknya. Puji Tuhan, saudaraku. Tapi poin saya bukan di situ. Pernah nggak saudara literally hitung? Ini bukan pada anak yang kecil ya saudara. Beda. Rata-rata kalau anak itu masih anak balita ya saudara, usia 5 tahun ke bawah kayak gitu, itu enggak saudara. Tapi saudara di sini berapa banyak yang punya anak ABG? Boleh raise your hand? Nah, oke. Turunkan tangan saudara. Jujur, cek. Pernah enggak saudara kayak firman Tuhan, hitung waktu. Dalam satu hari, berapa waktu yang benar-benar you spend with them? Poin saya saudara, jangan kaget. Kalau kau tidak punya waktu mengalokasikan itu dengan mereka, impartasi yang terjadi, ya tergantung. Mereka selama waktu-waktu itu dengan siapa? School friend? Maaf saudaraku, ART saudara? Dengan siapa? Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Saya sungguh-sungguh berdoa. Pembukaan ini turun atas kehidupan saudara. Bahwa dibutuhkan alokasi waktu. Dan ketika saudara mengalokasikan waktu itu, ingat ini baik-baik saudara. Alokasi waktumu untuk keluargamu sama dengan equals. Sama dengan investasi waktu. Saya garis bawah ya saudara. Alokasi waktu, ketika kau alokasi dengan keluarga, itu bukan buang-buang waktu. Pastor, buktiin. Oh, gampang buktiin sudah. Karena dia investasi, wait, mungkin gak instan, tapi pasti ada hasilnya. Buktikan kata-kata saya. Karena dia investasi, dia bukan buang waktu, wait, mungkin gak instan, tapi definitely saudara bisa rasakan hasilnya. Saya bersyukur saudaraku dalam kehidupan saya dan Pak Jo, dalam hal ini saya dan suami saudara. Orang tua kami berdua, itu jadi satu sosok figur contoh yang, dulu saya gak ngerti saudara. Dulu saya gak terpikirkan. Kenapa mereka melakukan itu? Mami saya, papi saya, dua-duanya itu bekerja, saudara. Jadi mereka tuh ya sibuk, saudara. Kalau mau dibilang sibuk, mereka sibuk. Kalau dibilang pastor Nita, apakah selalu ditemani orang tuanya? Enggak, gitu. Tapi tahukah saudara, setiap pagi hari, anak-anak persiapan sekolah, mami saya itu selalu menyempatkan bangun, saudara. Nyiapin makanannya anak-anak. Duduk di meja bersama anak-anaknya. Makan bersama anak-anaknya. Ngobrol dengan anak-anaknya. Dulu saya nggak ngerti itu. Pulang dari sekolah, saudaraku. Pulang dari kerja. Saya satu keluarga itu 3 cewek semua, saudaraku. Anak mami saya itu 3 cewek semua. Saya tuh sering, saudara, apa sih? Kalau orang Solo bilang desel-desel. Jadi saya tuh suka masuk kamarnya mami saya, saudara. Nanti deket-deket gitu, tiduran aja. Dan di situ ngobrol. Kamar mami saya itu kamar yang selalu open untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadikan kamar mami saya ini tempat yang paling menyenangkan. Dia will talk. Tidak ada hal yang saya sembunyikan dari mami saya. Dulu saya nggak ngerti, saudara. Tapi tanpa terasa di situ ada guidance. Mami saya mulai ngomong. Cuman omongan emak-emak tuh loh, saudara. Cowok model kayak gitu tuh jangan mau jadi pacar cowok model kayak gitu. Ngomongannya tuh simple gitu. Bukan yang ngomongan berat-berat, wah sampai gimana, enggak.
Tapi tanpa dirasa, ketika mami saya ngajarin seperti itu sudah, hanya lewat cerita, jadi lagi cerita kan, misalkan saya cerita, itu teman saya kayak gini, misalkan. Gini. Mami saya kan ngomong, jangan pacaran sebelum selesai kuliah ya. Gitu. Tapi itu adalah satu hal yang simple, muncul dari percakapan sederhana, masuk saudara. Pastor Obaja, dengan semua kesibukannya, saudara bisa berpikir ya, saya sama Pak Jo sudah sibuk, Pastor Obaja itu jauh lebih lagi saudara. Tapi tahukah saudara, kalau saya sama Pak Jo pulang Solo, kami tuh bisa ngobrol sampai subuh dini hari saudara. Kadang sampai jam 3 pagi. Kadang kalau sudah kayak gitu sudah, saya nggak enak kan, saya menantu sudah. Kalau anak mah kadang suka ini ya saudaraku ya. Saya posisi menantu, saya ngomong, Pak, capek enggak? Kalau capek papa tidur aja. Besok kan saya ke Solo, posisi saya libur sudah. Pak Obaja kerja gitu kan. Besok saya mau molor sampai jam berapa juga nggak masalah. Tapi Pak Obaja masih ada jadwal schedule meeting tetap harus berjalan semua. Saya tanya sama Pak Obaja saudaraku, Pak nggak capek? Udah papa istirahat aja. Sudah tahu dia ngomong apa? Enggak, papa nggak ngantuk. It's okay, ngobrol aja. Tapi tanpa disadari saudaraku, itu tidak harus dalam bentuk meeting. Pak Jo tanya, kasus begini di gereja, saya harus bagaimana gitu kan. Enggak saudara, enggak. Itu tuh percakapan every single day. Ketika kami di Solo, Pak Obaja tuh kadang cuma cerita A, B, sesi A, si B, si J. Nanti endingnya Pak Obaja ngomong gini, Koko, kalau manggil Pak Jo kan Koko gitu. Nita, ingat ini ya. Jangan pernah nyalain Tuhan. Jaga hati harus tetap benar di hadapan Tuhan. Itu simple. Enggak duduk di depan Zoom, meeting 2 jam. Enggak saudara. Itu cuman kayak sambil makan kacang. Ngobrolnya juga kalau orang Jawa bilang, orang Solo bilang tuh ngalor ngidul gitu saudaraku. Enggak jelas juntrungannya, ngomong cerita ini, cerita itu. Tapi impartasi terjadi di sana. Para orang tua, halo. Do not underestimate this. Kalau tidak, satu hari nanti saudara akan dikejutkan dan saudara bertanya, kok bisa ya keluargaku kayak gini? Kok bisa anakku jadi begitu? Dan ketika saudara mengalokasikan waktu ini saudaraku, make sure. Bangunlah satu memori yang menyenangkan. Have fun. Kadang banyak kita tuh ya saudara yang jadi masalah saya, kenapa saya bisa cerita ini kepada saudara? Saya pernah nyesel saudara. Saya pernah ditegur Tuhan. Tanpa kita sadari sebagai ibu ya saudara. Udah waktunya jarang. Begitu masuk kamarnya anak langsung. Gaby, kenapa begini? PR-nya udah dikerjain belum? Kamu gimana sih? PR kok belum dikerjain? Sudah ngerti ya saya maksudnya? Saya tuh pernah loh satu kali saudaraku, saya tersadar dari apa saudara? Tiba-tiba anak saya yang kedua tuh gini. Mom, are you still gonna belong in my room? Masih di kamar saya lama enggak? Itu kurang apa ya saudara, tanda kutip saya diusir halus saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Bagi anak-anak kita, kadangkala kalau kita nggak hati-hati, justru kita nggak ada di rumah, mereka bilang haleluya puji Tuhan. Jangan sampai itu terjadi saudaraku. Bangun memorable. Saudara nggak bisa create waktu. Nggak bisa. Setiap kita manusia hanya punya 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Tapi you can create memory. Itu sangat bisa, saudara. Saya masih ingat, saudara, satu ketika saya ngobrol dengan anak saya Jessica yang paling besar. Dia tuh tanya sama saya. Hal simpel loh, saudara. Hal sangat simpel sekali. Mom, Jessica tuh Cici. Dia kalau saya panggil kan Cici. Cici tuh umur berapa ya, Mom? Kok Cici tuh ingat waktu dulu Mom pernah ajak Cici tengah malam keluar bertiga sama Daddy makan burger. Saya kaget, saudara.
You still remember, saya tanya gitu. Saudara tahu itu umur berapa? Dia itu baru umur 2-3 tahun, saudara. Jadi satu hari, itu saya masih di Jogja, dia tuh nggak bisa tidur sampai jam 11 lebih. Itu saya udah mau gitu kan. Dari tadi ditemenin tidur, saya tiduran sama dia dari jam 8 sampai jam 11 lebih nggak tidur, saudara. Itu rasanya di hati saya tuh udah, kamu cepet tidur, habis ini mami harus ngerjain ini gitu kan. Tapi hari itu entah kenapa, instead of saya marah, saya bilang sama anak saya, by the way emang jam-jam segitu kan mulai lapar lagi nih, saudara. Saya ngomong, Cik, yuk kita keluar, yuk beli burger, mami lapar, do you want burger, saya gitu. Yes, katanya. Itu masih kecil, saudara, dia masih kecil sekali. Yes, katanya. Jadi malam itu kami sneak around, saudaraku. Maksudnya kami sneak up, kami keluar, saya, Pak Jo sama anak saya yang besar. Kami keluar, nggak ajak pembantu, semua ditinggal. Dia juga belum punya adik, waktu itu dia baru sendirian. Kami keluar, kebetulan di Jogja, saudara yang sudah pernah tinggal di Jogja tahu, ada satu burger yang almost 24 hours gitu, ada terus di dekat rumah kami. Saya saudaraku berhenti, saya beli burger di situ. Momen itu, di mobil, kami bercandaan makan burger bersama, sampai capek pulang tidur bersama, saudaraku. Anak saya ingat sampai hari ini. Boleh nggak sih saya tanya, memori apa yang diingat anak saudara tentang saudara? Papahnya selalu nggak ada, mamahnya selalu marah. Atau ada memori-memori yang itu so sweet. One day, tidak ada di antara kita yang abadi ya Pak. We will go back to heaven gitu. Tapi kita tinggalkan memori itu buat mereka. Dalam hal ini ya saudara, pemain musik boleh maju ke depan. Tuhan kita, itu Tuhan yang paling keren. Untuk yang satu ini. Masih ingat dong setelah Yesus disalib? Pada hari ketiga dia bangkit. Coba bayangin aja saudara. Kalau saudara jadi Yesus, tinggal bareng sama murid-muridnya, kemana-mana pergi bareng, udah diajarin muridnya, sampai hari H udah dikasih warning. Nanti aku akan mati, udah dikasih warning saudara. Jadi mereka tuh bukan gak dikasih warning, udah dikasih warning. Tiba harinya, deng-deng, Yesus disalib. Kabur semua tuh saudara. Yang tinggal cuma satu, Yohanes sama mamanya Yesus. Kalau saudara jadi Yesus loh, sudah bangkit, punya waktu 40 hari, ketemu muridnya satu-satu, diapain saudara? Citain satu-satu saudaraku. Nah orang, gak ada yang tinggal saudara, di bawah salib Yesus itu cuma Yohanes sama mamanya, Maria. Itu kalau saya jadi Yesus ya mangkel loh saudaraku. Yang satu menyangkal nama Yesus, Petrus kan. Yang menyangkal justru yang bilang, Tuhan, aku nih. Kalau ada apa-apa aku maju duluan. Lari saudara. Tapi pada saat Yesus berjumpa dengan mereka saudara. Tidak satu kali pun Yesus menunjuk kepada mereka. Baca Alkitabmu saudara. Yang dia lakukan, dia ajak mereka makan bersama. Oh saya baca itu saya nangis saudara. Kisah yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Petrus setelah menyangkal Yesus, melarikan diri. Pada saat Yesus ketemu Petrus, Yesus masih ngomong, gembalakan domba-dombaku. Orang macam gini mana bisa dipercaya, saudara? Tapi dalam kisah-kisah Yesus itu saudara akan menemui murid-muridnya tiba-tiba akan, saudara akan baca Alkitab itu, saudara akan temui mereka mengatakan ini. Tiba-tiba mata mereka tercelik dan saat itu mereka sadar itu guru. Apa yang dimaksud saudaraku? Saya yakin ada momen-momen yang Yesus lakukan itu. Pada saat Yesus makan dengan Petrus itu di pinggir. Petrus kembali menjadi penjala ikan. Yesus ajak mereka duduk. Mereka pecahkan roti, makan bareng, ikan bareng di pinggir pantai.
Saya yakin exactly the same moment itu kayak deja vu itu. Kalau bahasa kita kenal sekarang ya. At that very moment itu mereka tiba-tiba nangis. Ini guruku. Saya berdoa saudaraku. Pada saat anak-anakmu sedang berpikir melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka akan hilang dan jatuh. Ada memori-memori yang kau tinggalkan atas kehidupan mereka, yang akan diingat mereka seumur hidupnya dan membuat mereka bangkit kembali. Berapa banyak dari saudara rindu datang kepada Tuhan? Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saya mengajak saudara, yuk di momen ini bawa keluargamu saudaraku. Di momen ini saudaraku. Kalau toh ada papa mamamu yang belum terima Yesus. Kalau toh ada saudara-saudaramu yang belum menerima keselamatan. Kalau toh ada keluarga besarmu yang masih belum menerima anugerah keselamatan itu. Ini keluargaku Tuhan. Bawa saudaraku. Berkati dan lindungi semua. Oh, angkat di hadapan Tuhan. Jagaiku. Mungkin kau terpisah jarak. Seisi. Kau tidak bisa secara langsung memeluk mereka. Tapi yuk, bawa mereka, angkat mereka di hadapan Tuhan, katakan. Sampai akhir hidupku Tuhan. Mau setia melayanimu. Yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sore ini saudaraku, kita akan menyatukan hati, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara boleh persiapkan roti dan anggurmu. Tapi ketika engkau mengambil, engkau partek, engkau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini saudaraku. Ketika kau memecahkan roti itu, kau minum anggur itu, selalu ingat saudaraku, keluargamu adalah tanggung jawabmu. Come on, satu keluarga diselamatkan, seisi rumah tangganya menerima anugerah keselamatan. Darah mereka ditanggungkan atas kita saudaraku. Pada saat kita partek bersama, tubuh dan darah Kristus ini saudara. Bawa keluargamu. Bawa saudaraku. Satu demi satu saudara di hadapan Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan. Kami angkat roti ini di hadapanmu. Kuduskan dan sucikan, kami angkat anggur ini di hadapanmu. Biarlah roti dan anggur ini membawa kami manunggal dengan Engkau Tuhan. Amin. Amin Yesus. Pakai Tuhan. Ketika kami menerima roti dan anggur ini, kami tahu kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu itu mengalir atas kehidupan kami Tuhan. Amin. Saudaraku, angkat tinggi-tinggi. Roti itu di atas tangan kanan saudara. Malam sebelum dia menyerahkan dirinya, dia mengambil roti itu saudaraku. Sesudah itu dia mengucap syukur ke atasnya, memecah-mecahkannya dan dia berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Tubuh itu sampai hancur, saudara. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan selalu ingat ini. Tubuh yang hancur itu menyisakan bilur-bilur dan Alkitab mengatakan oleh bilurnya engkau sembuh. Amin. Hari ini aku perkatakan setiap sakit penyakit. Oh, setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu saat ini. Engkau yang bahkan saat ini tidak ada di tempat ini, dimanapun engkau berada. Pada saat tubuh ini, roti ini, masuk ke dalam tubuhmu. Sakit penyakitmu disembuhkan. Amin. Terima dengan iman saudaraku, makan dengan iman di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Angkat cawan itu tinggi-tinggi di atas tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Cawan yang saudara angkat, darah itu saudaraku
Di dalam darah mengalir kesembuhan. Amin. Di dalam darah ada kuasa. Amin. Amin. Kuasa yang membawa engkau dari kegelapan masuk pada terangnya yang ajaib. Kuasa yang menguduskan dosamu. Amin. Yang merah seperti kermisi sekalipun menjadi putih seperti salju. Amin. Kuasa yang mendatangkan kesehatan ilahi, kesembuhan ilahi atas ini. Terima dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Thank you, bisa berbahasa roh, Jesus. Terima saudara. kasih, Yesus. Terima Terima kasih, Yesus. Terima Pulihkan setiap hati. Kuasa pemulihan itu mengalir saat ini. Bagimu. Satu demi satu. Katakanlah, kuasamu atas kami berhembuslah, berhembuslah, pulihkan setiap hati. Satu demi satu hati yang sudah hancur. Satu demi satu kekuatan yang sudah mulai pudar. Jemaat Tuhan. Oh yes, 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 Lord. Satu demi satu Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi, 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 terjadi. Berhembuslah, Roh Kudus. Pulihkan setiap hati. Kami terima Tuhan. Kami terima, kami terima, kami terima. Kuasamu atas kami berhembuslah menuhi hati ini. Kuasamu atas kami Berhembus Tuhan. berhembuslah menuhi hati ini. Kuasamu atas kami berhembuslah menuhi hati ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, saya ingin mengingatkan nanti sepanjang waktu ini. Dari jauh ya, tap kiri, tap kanan. Spend time dengan keluargamu ya. Bahkan kalau mereka jauh pun, call them. At least say thank you buat orang tuamu. At least dengan keluarga intimu, ambil waktu. Tapi di tengah-tengah minggu ini saudaraku, di tanggal 13, kita akan merayakan satu hari yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan lupa saudara, gereja kita tidak ada ibadah secara onsite di tanggal 13, tapi akan ada ibadah secara online. Pastikan ambil waktu di saat itu, mengingat kembali. Yesus sudah bangkit atas hidupmu. Itu sebabnya satu persatu area dalam hidupmu juga dibangkitkan kembali. Amin. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu saudaraku. Amin. Keluarga yang sakinah glory. Amin. Diberkati apa yang dikerjakan tanganmu. Yes. Sama seperti Mazmur 1 mengatakan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, di tepi aliran air. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil.
Amin. Bisnismu, usahamu, karirmu, pekerjaanmu, studimu dibuatnya berhasil. Amin. Masa Amin. depan yang gilang gemilang itu jadi bagian hidupmu. Yes. Atas hidupmu, saudaraku. Amin. Umur yang panjang, sehat, sesehat-sehatnya. Amin. Diberkati pelayananmu, diberkati kesaksianmu. Yes. Pulanglah dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa melimpah atas hidupmu. Kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi katakan bersama dengan saya,